Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan baca doa. Selesai. Kemudian kita absen dulu ya. Aska Azami Fatan. Alicia Azahra Wahyu. Hadir, Bu. Nah, kan kemarin kita udah membahas mengenai sistem pernapasan. Masih ada yang ingat nggak sistem pernapasan itu apa? Apa, Dew? Proses masuknya atau terhirupnya udara ke dalam rongga hidung, kemudian ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian ke paru-paru atau alveoli. Terus masih ada yang ingat lagi nggak fungsi dari sistem pernapasan itu apa? Sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem ekskresi manusia. Setiap hari kita bisa minum dari berbagai minuman. Itu pada saat pagi setelah berolahraga kita minum air putih, terus siangnya kita minum jus buah, kemudian kita malam harinya kita minum kopi saat kumpul bareng teman kan. Nah, jika minuman tersebut itu masuk ke dalam tubuh kita dan tidak ada yang mengaturnya, maka metabolisme tubuh kita itu menjadi kacau, sehingga banyak penyakit yang bermunculan. Nah, untuk mencegah hal tersebut, agar tidak terjadi, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh tubuh kita? Ternyata di dalam tubuh kita itu terdapat berbagai sistem yang mampu menjaga tubuh agar tetap seimbang, yaitu melalui sistem pengeluaran. Nah, sistem pengeluaran kita itu ada 3. Ada defekasi, ada sekresi, dan yang terakhir ada ekskresi. Nah, yang dimaksud dengan defekasi ini ialah yaitu proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Itu contohnya ada di feses. Terus kemudian ada sekresi. Sekresi ini yaitu proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh. Contohnya itu adalah enzim dan hormon. Kemudian ada ekskresi. Nah, ekskresi ini proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Contohnya itu ada urin, keringat, CO2, H2O, dan cairan empedu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresinya aja. Nah, jadi sistem ekskresi itu sama dengan sistem pengeluaran. Sistem ekskresi ini untuk membuang keluar hasil pembakaran dan sisa metabolisme di dalam tubuh agar tidak meracuni tubuh kita. Terus yang ketiga, zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan itu antara lain karbon dioksida, urea, air, amonia, kelebihan vitamin, dan zat warna empedu. Yang pertama ada membuang sampah hasil metabolisme, yang kedua itu karbon dioksida atau CO2 di paru-paru, terus dia membuang racun, sampah nitrogen di ginjal, terus dia bisa untuk obat-obatan di ginjal juga, dia membuang keringat di kulit, terus dia menghasilkan empedu di hati. Nah, sistem ekskresi ini pada manusia itu terdiri dari 4, yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Atau bahasa yang pertama itu mengenai ginjal. Ginjal itu dia adalah buah pinggang manusia yang itu berbentuk seperti kacang merah, berwarna keunguan, dan berjumlah 2 buah. Ginjal ini terletak di daerah pinggang sebelah kiri dan di sebelah kanan tulang belakang. Ginjal orang dewasa itu beratnya kurang lebih 200 gram. Nah, pembentukan urin. Pertama itu urin terbentuk melalui 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, atau yang terakhir itu ada augmentasi. Mengenai kelainan pada sistem urinaria.
Yang pertama ada batu ginjal, itu adanya batu dari endapan kalsium dan garam pada pelvis ginjal. Batu ginjal ini penyebabnya ialah sering menahan urin dan kurang minum. Terus ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini biasanya pada urinnya itu mengandung glukosa. Hal ini karena adanya kadar gula di dalam darah yang tinggi. Yang ketiga ada diabetes insipidus. Diabetes ini dia ciri-cirinya sering buang air besar yang hebat, itu sampai 20-30 kali. Terus dia terjadi karena kekurangan hormon ADH. Tubuh karena kelainan ginjal, yaitu yang pertama ada nefritis, diabetes mellitus. Nefritis ini diakibat oleh infeksi bakteri Streptococcus pada nefron. Infeksi ini menyebabkan protein dan sel-sel darah keluar bersama urin, serta meningkatnya kadar ureum dalam darah sehingga penyerapan air itu terganggu dan air akan tertimbun di kaki atau kaki kita akan membengkak. Terus yang kedua ada diabetes mellitus atau kencing manis yang diakibatkan oleh kerusakan tubulus ginjal dan kadar gula itu dalam darah yang tinggi. Peningkatan kadar gula darah diakibatkan oleh produksi hormon insulin yang terhambat sehingga proses pengubahan gula menjadi glikogennya itu terhambat. Akhirnya gula dikeluarkan bersama urin. Kita sudah membahas ginjal, berarti sekarang kita membahas paru-paru. Nah, paru-paru manusia itu berjumlah sepasang. Fungsi paru-paru itu sebagai alat pernafasan dan erat hubungannya dengan sistem ekskresi. Terus yang ketiga adalah CO2 dan air ini merupakan hasil proses metabolisme di jaringan yang diangkut melalui darah dan akhirnya dibawa ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di dalam alveolus. Dan kita akan membahas hati. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Hati ini merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh kita. Hati ini menghasilkan enzim arginase yang dapat mengubah arginin menjadi ornitin dan urea. Sistem ekskresi pada hati, dia sebagai organ ekskresi, hati ini mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu ini berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Habis itu, hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin ini akan disimpan dalam hati, lalu dikirim ke sumsum tulang merah. Sementara itu, hemin itu akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverin. Dari hati, yang pertama ada organ pengeluaran, dia tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengubah asam amino berlebih menjadi urea, habis itu menetralkan racun, menghasilkan cairan empedu dan menyimpan energi, dan menyimpan berbagai vitamin A, B, D, E, dan K. Ada gangguan hati, dia ada penyakit hepatitis atau penyakit kuning disebabkan oleh virus. Nah, virus hepatitis ini dapat menular melalui makanan, minuman, jarum suntik, dan transfusi darah. Terus ada kulit. Kulit ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan lapisan jaringan ikat bawah kulit. Ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk sama lapisan malpighi. Merupakan lapisan terluar dan terdiri dari sel-sel mati yang dapat mengupas. Habis itu lapisan malpighi yang terdiri atas sel-sel yang hidup yang mengandung pigmen melanin berfungsi melindungi tubuh dan sengatan matahari. Ini ada dermis. Kulit jangat atau dermis ini merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan kulit ari. Dalam kulit ini terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah kapiler, ujung saraf, dan kantong rambut. Kelenjar keringat ini berfungsi
Untuk mengeluarkan keringat menuju pori-pori di permukaan kulit, kelenjar minyak itu berfungsi untuk menghasilkan minyak agar rambut dan kulit tidak kering. Pembuluh darah kapiler ini memberi zat-zat makanan pada akar rambut dan sel kulit sehingga sel-sel tersebut tetap hidup. Terus ada ujung saraf. Ujung saraf ini terdiri dari ujung saraf raba untuk mengenali rabaan, ujung saraf perasa untuk mengenali tekanan, dan ujung saraf suhu untuk mengenali suhu. Yang terakhir ada kantong rambut. Kantong rambut ini terdiri dari akar rambut dan batang rambut. Di dekat akar rambut ini terdapat otot polos yang berfungsi untuk menegakkan rambut pada saat kedinginan atau merasa takut. Terus ada C, jaringan ikat bawah kulit. Pada jaringan ikat bawah kulit ini terdapat cadangan lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar ada fungsi kulit. Fungsi kulit ini sebagai alat pengeluaran, sebagai pelindung tubuh dari kerusakan akibat benturan maupun kerusakan yang disebabkan oleh zat kimia, dan sebagai tempat indera beraba untuk menyimpan kelebihan lemak, dan yang terakhir sebagai pengatur suhu tubuh. Pengeluaran air ini melalui kulit berhubungan dengan pengeluaran air melalui ginjal. Ketika suhu lingkungan kita panas, tubuh akan banyak mengeluarkan keringat dan jarang buang air kecil. Sebaliknya, ketika cuaca di sekitar kita dingin, maka pengeluaran air ini lebih banyak melalui ginjal. Terus ada gangguan pada sistem ekspresi. Yang pertama ada gangguan fungsi kulit, yaitu ada albuminuria, nefritis, poliuria, oliguria. Yang kedua ada gangguan hormon, ada diabetes mellitus, dan kelainan produk ADH. Terus yang ketiga ada gangguan pada kulit, ada jerawat, eksim, profitus kutanea, dan yang terakhir ada kudis atau skabies. Sekian dan terima kasih.